kita lihat keris Sombro itu kelihatannya sederhana gitu, tidak terlalu susah ketika dibuat, tapi jangan salah bahwa dia punya condong condong keris yang unik menurut Kalau saya. saya pribadi kan bikin keris tidak hanya untuk sebagai pajangan saja ya, kalau saya pribadi begitu. Saat seseorang memesan kerisnya maka dia memilih pendampingnya. Kalau Nah, pandangan Mbak Ika sendiri terhadap dunia mmm, perkerisan saat ini tuh bagaimana gitu? Eee, Dilema ya sebenarnya bagi saya pribadi bahwa ya kayak Mas Dian katakan tadi bahwa yang lama dirawat gitu, tapi yang baru juga kita harus dipertahankan juga gitu. Karena saya sering sekali berhadapan dengan, para pecinta tasan aji yang justru hanya mengumpulkan keris-keris lama begitu, dengan alasan bahwa jangan sampai artefak dari negeri kita itu, diambil atau dimiliki oleh orang yang misalkan tidak seleluhur begitu, tidak setanah kelahiran gitu. Misalkan orang-orang Madura kalau ketemu keris-keris kuno Madura gitu, dia harus simpan baik agar kemudian tidak jatuh pada tangan orang lain. Satu, saya melihatnya sebagai positif jika itu memang benar kita sebagai artefak dan pembelajaran gitu. Tapi satu sisi, kita akhirnya hanya menjadi bangsa yang pengepul saja akhirnya. Bagaimana kita tidak bisa mencipta sejarah kita sendiri gitu. Kalau dulu mungkin kita punya sejarah bahwa kita disunat misalkan ada beberapa empu yang mumpuni gitu. Misal cerita rakyatnya bahwa Joko Tole itu sampai Raja Sumenep itu sampai diundang ke Majapahit karena kemampuannya dalam hal pandai besi gitu. Tapi bagaimana dengan kita hari ini gitu? Bagaimana cara kita bahwa kita juga bangsa yang punya sejarah besar, harusnya juga punya perjalanan yang besar gitu. Sedangkan peminatnya sudah seperti itu gitu. Artinya terlalu mengkotak-kotakkan beberapa keris. Bahkan ada yang lebih ekstrim itu yang kadang saya pikir, wah gitu. Jadi misal kalau keris lama itu ya empunya sakti gitu, puasa dan apa segala macam gitu kan. Ya, lalu bagaimana dengan empu-empu hari ini ya, kami pengrajin yang suka Indomie gitu kan, minum kopi kemasan gitu. Apakah hanya dengan alasan itu gitu, Tuhan sudah pensiun menutup pintu-pintu pengabulan doa gitu kan. Betul. Saya juga agak-agak unik juga dengan pemikiran. Satu sisi saya sangat setuju bahwa itu sebagai artefak, itu sebagai bukti sejarah bahwa kita pernah mempunyai pusaka seperti itu, tapi yang lebih penting adalah bukan tentang bendanya gitu, tetapi bagaimana tentang tradisi membuat pusakanya, itu yang harus kita tiru gitu. Orang lupa akhirnya terlalu fokus pada bendanya, "Oh ini keris ini peninggalan raja ini," gitu. Mereka lupa bahwa kenapa raja itu pesan keris ini. Nah ini kan yang harusnya kita pertahankan gitu loh. Bukti bahwa keris bukti bahwa raja ini melakukan pemesanan keris ini, ya adanya keris ini, gitu. Atau bukti bahwa Sunan Kalijaga itu juga punya keris, ya buktinya misalkan sangkelat gitu, gitu kan. Tapi kita akhirnya fokus pada sangkelatnya, bukan alasan kenapa Sunan Kalijaga bikin sangkelat. Ini yang hari ini gitu, perlu kita ya kita luruskan pemikiran bersama bahwa melestarikan bukan mengumpulkan. Setuju. Kalau kita iya kan, kalau kita ngomongin pelestarian tapi yang dipunya hanya keris-keris kuno, punah akhirnya gitu. Kita mungkin hanya akan melihat keris-keris sejajar dengan dinosaurus di museum gitu. Tapi akhirnya tidak ada berkelanjutan bagaimana seseorang kalau orang Jawa gitu, misal Pedak Sinten, dia ada keris juga di dalamnya untuk anak-anaknya, atau saat anaknya akil balik gitu. Atau saat anaknya menikah gitu, dia mungkin akan dapat kris dari, keluarganya atau keluarga istrinya gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita tidak bahas, kita justru lebih condong pada, "Oh ini kris era Singosari lalu selesai," gitu.
Kita tidak pernah membahas kenapa era Singosari bentuk kerisnya seperti ini, dan era yang kita hari ini hadapi, era modern ini, kita akan punya keris bentuk seperti apa gitu. Kita hanya terpaku pada pengumpulan artefak, tapi tidak fokus pada pelestariannya. Pelestarian bagi kita sama dengan memelihara, itu salah sekali gitu. Keberlanjutan itu adalah bentuk senyata-nyatanya pelestarian. Menurut saya begitu. Betul, Mbak. Mungkin ya kayak Tuban misalnya, itu ada tangguh Tuban bahkan kan. Padahal dia tidak pernah menjadi kerajaan gitu. Itu saja punya Betul. tangguh terkenal keris. Tapi hari ini kita nggak ada Besalen, Mbak. Bahkan Yes. sejak era kakek saya itu, menurut cerita ibu saya, udah nggak membuat keris, udah membuat alat celurit, arit, alat-alat pertanian gitu. Walaupun di era kakek saya kalau mau dipakai cekelan gitu kan, kalau orang Jawa Timur itu kan mirip-mirip, Tuban itu mirip Madura lah, kemana-mana baru arit ya, itu Ya, buat betul. pasca keris tuh yang dibawa arit. Mungkin di Madura juga sama, makanya lebih terkenal sakerah, celurit sakerah dibanding keris. Padahal Betul. Aik Tong-Tong itu kan Betul. mungkin terbesar di dunia mungkin membuat keris gitu. Ya. Itu kan sama, karena apa? Ya itu tadi, yang dihargai itu keris-keris yang tua gitu. Dan ini juga menurut saya memunculkan budaya yang jelek yang menurut saya tidak perlu dilestarikan di keris, itu pembelondoran, Mbak. Karena hanya dihargai Betul. yang tua, maka yang baru kemudian dianggap tua atau diolah seolah-olahkan tua gitu. Betul. Padahal kan baru yang kemudian tampak tua tadi itu atau sekualitas dengan yang tua, berarti kan bukti bahwa sekarang orang bisa membuat yang baru dan berkualitas loh. Makanya saya kemudian Betul. memang rajin membuat keris kamardikan, tapi yang tentu saya yang cari yang berkualitas gitu. Karena dari situ Betul. membuktikan bahwa keris baru itu juga bagus, dan ini sebenarnya letak pelestarian. Bayangin, empunya dapat, merangginya dapat, bahkan bakulnya juga yang kita suruh Betul. ininya segala macam ekspedisi, bahkan kalau kita mau tarik ke Betul. ekonominya itu banyak sekali. Nah, belum Betul. lagi kalau sebenarnya kalau secara tradisi sendiri, Mbak, itu puh itu atau sepuh itu kriteria keris bagus, itu mungkin kriteria barang antik kalau menurut saya. Karena Ya. banyak sejarah membuktikan Pangeran Diponegoro saja merempos keris pusakanya dan Ya. tombak itu menjadi keris baru gitu. Berarti sebenarnya baru dan tidak itu bukan menjadi tolak ukur yang paling utama sebenarnya. Kalau memang di pasar barang antik jelas ya kan, barang yang lebih Ya. klasik, mobil klasik itu lebih mahal dari mobil baru. Tapi kan kalau kita bicara keampuhan, misal mobil baru kan lebih kenceng dan lebih kuat dari mobil. Ya. Ya. Jadi sebenarnya masing-masing itu punya keunggulannya masing-masing gitu. Saya juga mengkoleksi keris lama gitu dan membuat Ya. keris baru. Tapi kan mungkin bagi yang berpendapat sempit bahwa keris harus yang sepuh, harus yang tua, itu ini yang perlu kita luruskan. Karena tanpa yang Mbak Ika tadi bilang, tanpa keberlanjutan kita akan mengalami Maska sebelum UNESCO itu. Bagaimana Besalen tutup, Besalen membuat bajak sawah dan segala macam itu kembali di situ. Padahal orang di luar negeri itu malah berusaha pengen membuat keris dan mereka kayaknya belum ada yang berhasil gitu kan. Karena kalau kita lihat YouTube blacksmith yang sebelum Ya. keris itu kan mereka Betul. nggak berhasil, Pak. Padahal kalau Betul. bikin itu canggih-canggih gitu. Ya. Karena ada nilai-nilai yang mereka nggak paham, dan ini mungkin keunggulan kita nih orang Indonesia sendiri gitu. Nah, kalau pesan Mbak Ika nih terhadap generasi muda yang mungkin ada yang nonton YouTube saya yang mencoba baru tertarik itu apa nih, Mbak? Jadi keris itu kita tidak hanya bisa lihat dari bendanya, kita juga lihat dari pemegangnya. Alangkah menjadi krisis identitas gitu, ketika kita hanya merasa bangga dengan keris pemegang orang lain. Misal bahwa kita punya keris Diponegoro nih gitu. Akhirnya identitas Diponegoro yang kita pegang gitu. Kebanggaan sebagai identitas Diponegoro, tapi tidak dengan identitas kita. Makanya penting bahwa tradisi untuk memiliki keris itu sebagai tradisi yang kita gitu. Bukan ya kalau baju bukan karena lungsuran gitu. Tapi bagaimana tradisi kita yang mencipta sejarah kita sendiri gitu. Diponegoro kerisnya besar karena Diponegoronya besar. Jadi saya berharap bahwa pemuda-pemuda hari ini memesan kerisnya untuk kebesaran identitas dirinya sendiri secara pribadi, secara utuh untuk mencipta sejarahnya sendiri. Jadi dia tidak harus nebeng gitu di identitas orang lain gitu. Bahkan agama mengajarkan bahwa pemuda itu bukan yang berkata bahwa ini bapak saya gitu. Tapi pemuda itu yang mengatakan ini loh saya gitu. Dia yang mencipta sejarahnya sendiri, mencipta kemampuannya sendiri gitu. Dia yang mencetak sejarah gitu. Bukan
bukan dompleng popularitas sejarah. Betul, saya setuju tuh, Mbak. Kalau batik saja kita bisa kemudian membuat batik serah diakui UNESCO, sekarang Ya, semua orang pakai batik, bahkan di Papua ada batik Papua yang itu betul. agak jauh gitu dengan budayanya gitu kan. Apalagi Ya, kalau keris ini kan hampir seluruh Indonesia ada gitu. Cuman memang ya, sempat menghilang ya karena memang nggak ada peminatnya, Mbak. Nggak ada yang beli, gimana orang mau bikin kan gitu. betul, Nah, betul, sekarang betul ini sekali. mulai hype lagi atau mulai agak lumayan setelah UNESCO gitu. Tapi ya masih kalah populer misal dengan belati-belati impor gitu. Mungkin kalau kita dengan edukasi keris itu bahwa keris itu nggak kalah, tidak hanya bagus secara estetika, tapi juga Ya, secara filosofi nggak ada yang menyamai. Paling kalau hmm, yang mendekati juga dengan filosofi yang bagus itu kayak katana gitu kan. Itu pun masih ya, kalah jauh sama keris kalau kalau kita tarik di filosofinya gitu. hmm, Soal ini kan perlu edukasi nih. Saya lihat Mbak Ika juga sering melakukan edukasi nih. Seperti apa yang pernah Mbak Ika lakukan? eh, menggeser pandangan secara pelan-pelan itu hal dasar yang perlu kita, ya menurut saya pribadi ya, yang perlu kita dengungkan pada masyarakat luas bahwa lebih memperluas pandangan kita ketika melihat keris. Jadi selama ini itu hal dasar yang perlu harus harus dirubah gitu. Selama ini kita melihatnya sebagai benda yang mistis gitu. Barangkali bisa dilihat dari seni estetikanya gitu. Atau digeser lagi mungkin bagi penggemar sejarahnya gitu. Artinya bahwa edukasi yang selama ini saya lakukan adalah bagaimana memperluas pandangan masyarakat gitu tentang Eee, bagaimana mereka mengenal keris gitu, karena mungkin minimnya informasi, akhirnya sudut pandang itu terlalu sempit begitu. Kita bertemu dengan beberapa orang yang saya dengan teman-teman itu secara aktif memberikan kampanye bahwa merawat keris pusaka peninggalan, gitu. Jadi saya bukan anti dengan keris-keris kuno juga, enggak gitu, saya punya peninggalan yang saya simpan juga dan saya aktif mengkampanyekan bagaimana kita harus merawat keris-keris itu gitu, keris-keris peninggalan yang hanya kita letakkan di tempat tertentu, tidak dirawat, ya habis dimakan korosi gitu, itu kan sayang gitu. Salah satunya adalah kampanyekan untuk itu, bagaimana kita merawat warisan leluhur gitu, menyimpannya dengan baik, terus bagaimana cara merawatnya untuk tidak korosi dan lain-lain gitu. Itu edukasi yang perlu kita ini ya, kembangkan gitu, bahwa keris ini tidak hanya mitos seperti yang kita kenal saja gitu. Memperluas sudut pandang itu sangat penting. Nah, masalah nanti akhirnya berimbas tentang bagaimana mereka menyukai, akhirnya memesan, itu bonus lah bagi kami juga sebagai pengrajin dan pencinta keris ya. Tapi yang penting adalah bagaimana mengenalkan agar kemudian benda ini tidak lagi berjarak gitu dengan anak-anak muda hari ini gitu. Seolah-olah benda-benda ini kan berjarak ya, berjarak secara usia gitu, rentang waktu yang panjang, atau berjarak dalam hal kehidupan sehari-hari gitu. Mereka kan tidak ada bersinggungan dengan hal ini gitu. Dan mereka akhirnya merasa enggan untuk punya atau bahkan merawat untuk apa gitu. Nah, itu yang saya sebenarnya edukasikan untuk masyarakat umum bahwa ayo diperluas lagi gitu sudut pandang atau pemikirannya tentang keris gitu. Kita kasih informasi yang barangkali tidak mereka dapat dari keluarga saat ya cuman keluarga mungkin hanya menerangkan ini keris dari nenekmu atau kakekmu ya selesai di situ gitu. Tapi akhirnya saya pun beberapa kali mengadakan event untuk gratis njamas, gratis ngewarangin gitu kemarin itu. Nah saat datang kita edukasi bahwa ini sebenarnya keris estimasi tangguh sekian gitu, dengan dapur ini. Jadi akhirnya si pemegang itu tahu, tidak hanya ini bahwa keris kakek saya, tidak, tetapi bahwa keris ini pernah hidup di masa-masa tertentu dengan situasi sosial politik tertentu gitu. Itu jadi menjadi lebih menarik bagi si pemegang gitu. Itu salah satu bentuk yang dikerjakan selama ini sih. Mbak punya harapan atau angan apa gitu terkait dengan keris yang belum tercapai tapi Mbak Ika pengen pengen mencapai itu gitu, apa kira-kira? Eh satu itu saya pengen bahwa ternyata legalitas UNESCO itu
tidak serta-merta membuat kita aman dan bangga gitu untuk memegang benda ini. Ketika bahwa UNESCO sudah menetapkan bahwa ini adalah benda budaya milik kita, ya kan, heritage milik Indonesia. Tetapi justru itu tidak sebangga kita menggunakan batik dan lain-lain. Itu, jadi saya berharap bahwa keris ini akan dinikmati banyak orang seperti orang menikmati batik. Dia dibawa ke luar negeri sebagai benda souvenir gitu, tanpa harus berpikir bahwa negara ini akan melarang karena ini masuk senjata tajam dan lain-lain gitu. Itu juga dilema bagi kita gitu. Untuk mengenalkan pada, saya pernah mau pameran di Singapura tapi akhirnya tidak dibolehkan karena memang menganggap itu adalah senjata tajam begitu. Artinya kan pengakuan UNESCO tidak sekuat itu gitu. Dan saat kemudian ditetapkan sebagai heritage milik Indonesia, masyarakat kita tidak se-euforia itu kok gitu. Betul. Jadi Iya. saya ingin bahwa saat ditetapkan oleh UNESCO sebagai heritage kita gitu, itu euforia kayak kita punya batik, jadi kemana-mana pakai batiknya. Karena sebenarnya keris itu kan bagian dari sandangan yang erat kaitannya dengan busana juga kan sebenarnya gitu loh. Iya, betul. Artinya bahwa saya berharap entah lewat diplomasi pemerintah yang memang punya kuasa untuk itu, atau para orang-orang yang punya pengaruh bahwa mengenalkan keris itu, saya berharapnya sebagaimana kita euforia gitu mempunyai batik. Itu saja sih harapannya. Setuju, Ya Mbak. orang-orang bangga gitu, oh kita punya Iya. keris gitu. Mana Cirebon keris khasmu ini loh gitu. Oh beda, aku keris Madura khasku begini gitu. Kan Iya. asik gitu. Orang Iya. Sulawesi, Bugis, oh badik kita punya gitu. Rencong Aceh kita punya, Kujang Jawa Barat gitu. Kita akhirnya sebangga itu loh. Hmm. Yang itu juga akhirnya apa ya, menambah kepercayaan diri juga untuk tahu sejarahnya bangsa kita sebesar apa. Kita keluar-keluar bangsa kita besar karena seperti ini, tapi tidak pernah belajar bagaimana mereka bersikap sebagai negarawan, bersikap sebagai orang-orang yang keren di masanya gitu. Ya kita hanya sebatas mentok di romantisme masa lalu akhirnya gitu. Saya juga Nah, agak nah, mirip gitu. Eh, misal di istana atau di acara-acara semua orang pakai baju adat gitu, tapi nggak ada kerisnya gitu. Misal pakai ya, Jawa nggak ada kerisnya, atau pengantin-pengantin deh sampai IO yang gede pun yang ngerti Jawa banget ini segala macam, kerisnya keris Jogja dipakai baju Solo atau sebaliknya atau handle-nya. Terus juga budaya adat Madura pakaiannya nggak pakai keris ya, Madura gitu kan. Terus kemudian ya, di misal ke karnaval gitu, malah yang terkenal baju sakerahan gitu, pakai celurit, padahal betul. punya keris gitu. Yang kerisnya menurut saya varian warangkanya lebih keren gitu kan di Ya, yang lain gitu. Nah, ini kan mindset masyarakat perlu diperbaiki misal atau IO-nya perlu kita jelasin soal ini segala macam. Makanya itu kan gunanya sebenarnya edukasi di media sosial melalui kayak obrolan kita gitu. Nah, hmm, yang tak kalah penting juga adalah peran pemerintah karena juga UNESCO itu nyerahinnya juga kadang pemerintah juga ya. ya, betul. Pemerintah punya lembaga, misal Dirjen Kebudayaan segala macam yang harusnya juga bertanggung jawab. Nah, kalau menurut Mbak Ika sendiri, peran pemerintah itu selama ini seperti apa dan harusnya bagaimana gitu? Eee, nggak ngerti ya, saya akhirnya lempar-lemparan akhirnya gitu. Misal bahwa ini berkaitan dengan, kepolisian juga akhirnya regulasinya juga harus panjang dan lain-lain. Tapi menurut saya gitu, eee, masa ya kita mengalami kemerosotan gitu, karena di yang tonton sendiri tahun 60-an itu, ada salah satu dari masyarakat kita yang sudah diberikan izin untuk memperjualbelikan keris. Tahun 60-an gitu. Terus hari ini gitu, kita masih akan berdebat tentang regulasi, keamanan dan lain-lain gitu. Ini kok, eee, apa ya, agak susah juga, tapi setidaknya kita bisa mulai dari pengrajinnya, bahwa kita bisa mendata pengrajinnya. Artinya secara, eee, bisa terbacalah bahwa sebenarnya keris ini
diproduksi oleh siapa, dimiliki oleh siapa gitu. Termasuk yang saya lakukan misalkan bikin sertifikat karya ya, itu sebenarnya bukan nunjukin tentang hebat-hebatan gitu bikin sertifikat keris gitu, enggak begitu gitu. Tapi tujuannya bahwa sebenarnya untuk memperjelas gitu sejarah keris ini dari siapa, dimiliki siapa gitu. Itu kan juga akan mempermudah dalam eh, apa ya? Artinya mempermudah beberapa pemilik juga untuk mendapatkan legalitasnya juga gitu. Nah, saya harap juga pemerintah ya mungkin hal sederhana gitu tentang pendataan pengrajin yang fix, benar-benar sudah terdata dengan baik karena ya walau bagaimanapun kita juga regulasi secara artinya kita juga menyumbang pajak kok gitu. Pengrajin keris gitu kayak saya pribadi juga punya NPWP kok gitu. Yang kalau didata secara benar gitu, itu juga akan menguntungkan negara gitu. Kayak kemarin misalkan jadi souvenir G20 gitu, tapi ya sebatas angin lalu saja kan gitu, nguap begitu saja gitu. Tidak ada yang menjadikannya, walaupun saya sebenarnya sudah ada angan-angan dalam pikiran saya, keren juga ya si Jinping gitu di meja kerjanya, di belakangnya ada keris gitu. Atau Biden gitu. Ya kan berarti tapi kan ini hanya akan menguap begitu saja tidak tidak dalam artian sebagai bentuk negosiasi secara diplomasi tentang bagaimana budaya kita akan dibawa di negara-negara lain kan gitu. Masih panjang-panjang sekali kita ngomongin di Indonesia saja gitu. Masyarakat saja belum belum sesadar itu gitu. Apalagi kita mau ya apa ya perkenalkan ke dunia luar gitu. Saya harapnya sih kita serius kerja sama gitu bergandengan tangan untuk itu. Kalau batik bisa gitu, keris bisa lah yuk gitu. Toh satu paket ya kan sandangan dengan ininya kan satu paket gitu menurut saya pribadi. Nah, Mbak, itu tadi saya dengar, berarti ini kan sempat ramai ya dulu di dunia keris bahwa ada yang ditangkap polisi gara-gara bawa keris itu kan. Itu masih terjadi sampai sekarang. Oh, kasus baru-baru ini belum terjadi, tapi kalau nggak salah 4 tahun yang lalu, tiga Oh atau 2 iya. tahun yang lalu masih terjadi. Nah, ini memang ironis, Mbak. Iya. Karena apa? Saya juga suka katana ya. Saya juga suka katana, baca-baca buku. Hmm. Di Jepang memang ketika pasca Perang Dunia II atau pas di akhir-akhir itu memang ada undang-undang yang melarang orang membawa katana gitu kan. Karena waktu itu kan Hmm. dari samurai yang bisa buat memang senjata mematikan gitu. Tapi sekarang di Jepang itu tidak, katana tidak lagi dipandang bahwa itu orang membawa senjata yang mematikan. Bahkan juga salah satu bentuk sertifikat katana itu salah satunya menyatakan bahwa ini adalah benda benda seni gitu. Misalnya maker katana di Indonesia itu salah satunya memang declare itu karena memang ya mungkin ada ya oknum yang mencari celah itu untuk mengkriminalisasi kadang-kadang ada. Nah, sampai beberapa maker katana itu saya baca sertifikatnya nggak saya temui di sertifikat Jepang, tapi dia ada bahwa ini merupakan bukan benda alat kekerasan segala Ya, macam. ya, 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 Menurut ya. saya jadi malah lucu gitu. Padahal orang tahu orang membeli katana ya harus dibedakan dengan yang dipakai tawuran itu kan sebenarnya Ya, ya, sampai betul, tawuran itu dan kalaupun betul. dipakai untuk itu menurut saya kan yang namanya pisau, senjata tajam bahkan senjata api itu bebas nilai gitu. Kalau dia dipakai untuk memotong buah, untuk memasak ya menjadi sesuatu yang berguna. Ya, Dipakai betul. membunuh orang ya itu bukan pisaunya yang disalahkan atau yang membuat pisau, Iya, tapi iya, pelakunya tadi itu. Sama dengan keris kan, keris, iya, sirik segala macam. Padahal kalau ulama juga pakai keris gitu, wali-wali pakai keris gitu. iya, Nah, betul. Mbak Mbak Ika pernah nggak kena stigma-stigma seperti ini? Ini kan di kita sebagai Muslim sering sering banget kan kena yang seperti ini gitu. Ya, pasti. Saya alumni pesantren gitu. Jadi ada 6 tahun di pesantren. Pastilah ketemu dengan eh syirik gitu. Terus kemudian saya pernah diundang salah satu sekolah yang memang basicnya Islam gitu untuk memperkenalkan keris dan beberapa kepala sekolahnya disewotin beberapa orang gitu. Sekolah basicnya Muslim gitu, kenapa datengin kejawen gitu kan? Ya pasti gitu, tapi mereka lupa gitu bahwa Rasul pun punya pusaka gitu. Betul. Ya Zulfikar sangat terkenal sekali pedangnya, pedang Rasulullah gitu loh. Artinya sebenarnya ini bukan tentang bendanya gitu.
ya benar kata Mas Dian, sebenarnya yang perlu diluruskan adalah niatnya. Jangankan keris kau minta pada sebatang lidi adalah bentuk kesyirikan gitu. Atau merasa yakin bahwa doktermu menyembuhkan itu juga adalah bentuk lain dari kesyirikan gitu. Iya, kan mungkin karena sempitnya ya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya kita menempatkan benda keris ini gitu. Jadi mereka terlalu melihat secara klinik gitu. Ada beberapa yang kasus beberapa keris dipotong lah ini apa. Saya bahkan beberapa teman itu kemarin telepon untuk menghibahkan kerisnya karena ditanyakan ke kiai itu membawa penyakit. Jadi saya sempat posting di sosial media bahwa saya menerima hibah itu tidak akan saya jual, saya simpan kayak gitu. Jadi kalau anak cucunya mau melihat keris kakek saya di mana ya di rumah gitu, di rumah saya gitu. Saya tidak akan jual, saya simpan dengan rapi. Nah, ini yang sebenarnya salah gitu bahwa pemikiran tentang keris ternyata orang-orang sesempit itu. Jadi tugas kita yang sebenarnya sudah paham gitu, mengerti secara benar fungsi keris hari ini untuk mengedukasi masyarakat secara umum gitu. Ya, untung Jadi di gitu. kita itu ada sahabat kita Ustadz Salim Filah itu yang ilmu Islamnya Ya, bagus, ilmu betul. budaya atau kerisnya juga bagus. Terus Ustadz Faisar juga itu kan ahli ini kan, Ya, ya, juga suka keris beliau. ya, ya, ya. Lumayan membuat apa ya perspektif masyarakat terutama di kalangan Islamis itu terbuka juga gitu. Ustadz Salim Hmm, semoga suatu saat ada waktu untuk kita wawancara juga gitu. Nah, Mbak hmm, terkait ini juga soal keris ini kan ada hmm, mungkin ya perempuan-perempuan yang juga suka dengan keris, kemudian hmm. ingin jadi empu juga, tapi mungkin karena nggak umum gitu mereka masih ragu. Nah, pesan Mbak Ika untuk mereka ini apa itu, Mbak Ika? Eh, bangsa kita itu udah selesai dengan ngomongin tentang itu ya, walaupun sebenarnya nggak selesai-selesai banget gitu. Tetapi pada beberapa hal kita harusnya cukup bangga ya kita pernah punya pemimpin perempuan gitu, Tribuana Tunggadewi gitu. Atau kita pernah punya empu perempuan yang masyhur sampai sekarang ini gitu, Sombruh gitu. Artinya bahwa di dunia Tosan Aji itu kita tidak mengenal feminisme atau maskulinitas, tetapi lebih ke arah bagaimana kemampuan kita gitu. Selama kita serius menekuni, terus kemudian memberikan yang terbaik, saya rasa gender bukan menjadi alasan gitu. Sebab ya kita tahu bahwa dunia Tosan Aji itu yang utama itu kualitas. Saya paham banget yang pertama itu justru kualitas. Tapi justru menjadi kelebihan ketika yang membuatnya perempuan adalah menurut saya gitu, sisi feminim yang tidak bisa disentuh oleh ranah pengrajin laki-laki itu justru kekuatan kita gitu. Ya, betul. Menurut Justru saya seperti itu. justru menciptakan apa pembeda ya, Mbak ya. Kalau seorang Ya, empu saingannya udah banyak nih sekarang. ya Justru jadi betul. perempuan yang belum banyak Tapi ini justru justru harus memang feel betul. saat pembuatan atau rasa dari karyanya itu kalau orang beberapa pesan pada empu laki-laki dan empu perempuan pasti sudah rasa bahwa sisi-sisi itu yang justru menjadi kekuatan kita sebagai empu perempuan gitu. Oke, lalu ini yang terakhir nih Mbak. Kan kalau misal seniman, kalau dulu kan saya suka ngelukis itu. Ketika mau Mhm, sekolah lukis, misal ditanya nanti mau memang bisa buat makan gitu. Nah itu kalau menurut mhm. Mbak Ika itu apakah profesi sebagai empu atau pengrajin keris ini bisa untuk hidup di era sekarang ini? Bisa sekali saya dari kuliah itu sudah bikin keris gitu loh. Selama kita menurut saya selama Indonesia masih ada, maka profesi ini juga pasti hidup. Karena saya yakin bahwa selama negara ini masih ada gitu, kebudayaan yang berkembang di dalamnya itu juga pasti akan selalu ada. Dan ketika budaya itu masih bertahan gitu, kita para pembuat keris justru akan hidup di situ. Gitu. Oke. Ini ya meskipun barangkali orang berpikir tidak semewah gitu pekerjaan yang lain gitu yang rentang gajinya pasti dan lain-lain. Tapi yang menarik dari pekerjaan ini adalah kepuasan yang kita tidak miliki dari pekerjaan lainnya.
bagaimana kita membuat benda yang sejarahnya sudah panjang gitu, dan kita menjadi bagian sejarah panjang itu gitu. Itu yang menurut saya yang membedakan bahwa pekerjaan ini lebih menarik dari pekerjaan apapun. Kayak misalkan saya sarjana gitu dengan nilai ijazah yang nggak terlalu jelek-jelek juga gitu. Ngelamar pekerjaan lain juga masih bisa gitu. Tapi saya merasa bahwa saya tidak mendapatkan hal yang menarik di pekerjaan lainnya seperti saya mengerjakan hal ini gitu. Bayangkan bahwa tiba-tiba saya bikin keris sombro, kemudian seperti ya digambarkan bagaimana cerita perairan di Tuban yang ya cukup ramai, kemudian orang-orang dari Pajajaran harus berbondong-bondong pindah ke sana. Itu bagi saya pekerjaan yang menarik ya, luar menarik biasa. sekali. Untung kita punya Mbak Ika ini yang akhirnya turut serta dalam pelestarian budaya ini gitu. Saya kira kita perlu anak-anak muda lebih banyak lagi seperti Mbak Ika ini. Mbak ini Oh harus. nggak Mhm. kerasa kita ngobrolnya udah lama banget ini mungkin. Ya, Terima kasih atas waktunya Mbak Ika ya. Ditunggu sama-sama Mas karya Dian. terbarunya. Mungkin kapan-kapan kita Siap, ngobrol lagi. Terus berkarya Mbak, mantap mundur. Insya Allah kita juga siap, pecinta keris juga akan membantu semampu kita juga. Mungkin di luar sana siap. juga punya juga mengerti keris yang mungkin setelah ini akan lebih mengenal Mbak Ika. Oke, Mbak Ika, terima kasih banyak. Siap. Selamat. Sama-sama Mas. Nah, itu tadi teman-teman perbincangan kita dengan Mbak Ika. Semoga bisa bermanfaat dan semoga juga memicu wanita-wanita di daerah lain atau perempuan-perempuan di daerah lain yang ingin juga berkarya di bidang keris ini, teman-teman ya. Karena sejak zaman dulu di Nusantara itu sudah ada perempuan itu. Oke, teman-teman, semoga perbincangan tadi bermanfaat. Seperti biasa, jika suka dengan video ini silahkan like, silahkan di-share teman-teman biar banyak orang yang tahu. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video lain di channel ini. Nyalakin lonceng biar nggak ketinggalan. Terima kasih bagi yang selama ini terus mengikuti video-video di Dunia Dian. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dian, mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, salam budaya.